Gunung Salak bukan sekadar gunung. Ia punya reputasi, angker, misterius, dan mematikan. Banyak yang hilang di sana. Tapi bagi Tio dan ketiga temannya, itu cuma bumbu cerita. Mereka naik untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka. Namun mereka tak tahu, malam itu mereka telah membangunkan sesuatu. Sesuatu yang disebut warga sekitar sebagai teling, penjaga tak kasat mata, yang haus akan suara dan bau darah manusia. Hari pertama pendakian berjalan normal. Kabut tipis, udara dingin. Namun saat malam tiba di pos 3, mereka mendengar suara gemerincing rantai dari tengah hutan. Dikiranya cuma angin, tapi Arga, si pendiam, mulai gelisah. Tadi aku lihat bayangan besar di balik pohon, tapi tingginya nggak masuk akal. Hari kedua, saat mereka melewati jalur cadas, bau amis tercium. Arga tiba-tiba mimisan, hidungnya terus mengeluarkan darah, dan di telinganya ada suara berbisik. Jangan lanjut, baliklah sebelum telingmu diambil. Malam kedua, di tenda mereka dikagetkan oleh suara teriakan keras dari arah hutan. Teriakan seperti seseorang diseret. Tio nekat keluar untuk mengecek, tapi yang ia temukan hanya telinga manusia, tergantung di pohon dengan tali merah. Dan dari kegelapan, sosok tinggi menjulang berdiri. Matanya hitam pekat, tak punya mulut. Tapi dari sisi kepalanya menjuntai telinga-telinga manusia. Teling itulah yang berbisik, meraung, bahkan menjerit minta tolong. Hari ketiga, Tio terbangun di luar tenda, sendirian. Teman-temannya hilang. Di tanah, hanya bekas seretan darah menuju hutan. Di kejauhan, suara lirih terdengar. Kami masih di sini, tapi teling kami sudah miliknya. Tio turun dengan kondisi linglung. Tak bisa bicara, tak bisa mendengar. Tim SAR hanya menemukannya duduk diam dengan mata kosong. Di tangannya tergenggam gulungan benang merah dan sepasang telinga manusia. Suara hujan deras mengguyur posko pendakian. Seorang relawan SAR, Dimas, duduk termenung, menatap Tio yang diam di sudut ruangan. Tubuhnya berselimut-selimut wol tebal. Matanya kosong. Bibirnya gemetar, seolah ingin bicara, tapi tak mampu. Komandan SAR masuk. Yang hilang masih 3 orang. Kami temukan satu lagi semalam. Tapi ia diam, menatap Dimas serius. Kami hanya menemukan bagian telinganya. Gantung di ranting pakai benang merah. Dimas mengangguk. Sama kayak yang dibawa si Tio. Di malam hari, Tio mendadak bangkit dari tidurnya. Ia berjalan perlahan ke jendela. Lalu, tertawa lirih, tak sesuai dengan wajah kosongnya. Tawa yang bukan berasal dari dirinya. Tiba-tiba ia bergumam. Suaranya bukan suaranya, lebih dalam, lebih berat. Masih kurang 3 suara lagi, baru bisa turun. Sementara itu, di hutan Gunung Salak, 2 orang pendaki lain relawan SAR yang dikirim menyisir jalur utara, terjebak di antara kabut dan suara yang membingungkan. Suara perempuan tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Kita balik aja, kata salah satunya. Tapi kompas muter. Kita muter-muter dari tadi. Tiba-tiba satu dari mereka jatuh ke tanah. Lututnya berdarah. Saat temannya menolong, muncul bayangan besar di belakang mereka. Tubuh tinggi, kurus, matanya hitam, tanpa mulut. Tapi dari sisi kepalanya menjuntai telinga-telinga yang masih berdarah, bergetar dan bergerak sendiri. Salah satu telinga itu berbisik. Dia sudah tak bisa diselamatkan, tapi kamu bisa jadi gantinya. Kembali ke posko, Tio menggambar sesuatu di lantai dengan arang kayu. Simbol lingkaran dengan 2 telinga di dalamnya, terhubung benang merah. Dimas yang melihat itu merinding. Simbol apa itu? Tio menoleh. Untuk pertama kalinya matanya fokus. Itu pintu masuknya. Listrik padam. Di luar posko, terdengar suara gemerincing rantai. Dan suara langkah dari atas bukit. Hujan belum berhenti. Di dalam posko, hanya suara genting yang bergetar diterpa angin. Dimas menyalakan senter.
menyorot wajah Tio yang kini duduk bersila di depan gambar lingkaran bertelinga itu. Itu pintu masuknya. Tio mengulang. Kali ini lebih pelan. Kalau sudah masuk, telingamu bukan milikmu lagi. Brak. Pintu posko terbuka keras. Seorang warga tua, Pak Wirya, masuk dengan wajah panik. Jaketnya basah, topinya lepas. Berhenti cari mereka, katanya keras. Kalau masih nyari, kalian cuma nyusul ke dalam tali merah. Dimas bangkit. Pak, kami masih punya 1 regu di atas. Suruh turun. Malam ini bulan mati. Itu saat si Teling bebas keluar jalur. Tio mulai menggigil. Tangan kirinya menggores tanah dengan kuku. Dimas tertegun darah mulai menetes dari kupingnya sendiri. Pelan-pelan, seperti ditarik dari dalam. Dia dengar suara yang bukan suara, bisik Pak Wirya. Sementara itu, di jalur punggungan utara, 2 relawan Sarbayu dan Rehan tersesat. Kompas tak berfungsi. Peta digital hilang sinyal. Mereka memutuskan untuk istirahat di dekat pohon besar. Tapi saat menyalakan api kecil, tanah di sekitar mereka basah darah. Bayu menyalakan senter. Di batang pohon, tergantung seutas tali merah, mengikat daun telinga manusia yang masih basah. Rehan melangkah mundur. Bay, tadi kita nggak di sini kan? Bayu menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati tak ada lagi, digantikan oleh dinding kabut tebal yang bergoyang pelan, seolah bernapas. Lalu suara itu datang, lebih dekat, suara jeritan kecil, seperti anak-anak menangis. Kemudian, suara rantai diseret. Di posko, Dimas menatap Tio yang kini menulis 1 kalimat di tembok, dengan darah dari telinganya. Dia dengar semuanya, kita cuma gema. Pak Wirya mundur pelan. Sudah mulai, sekarang dia menduplikasi suara. Suara orang-orang yang dia ambil. Terdengar suara dari radio SAR. Halo, halo, ini Bayu, aku sendirian. Rehan diculik makhluk besar, tolong. Dimas langsung meraih alat komunikasi. Bayu, kau di mana sekarang? Di jalur utara, di dekat pohon besar. Rehan, dia. Har. Sambungan terputus. Lalu radio menyala kembali. Suara Bayu, tapi tenang, datar. Aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah tidak butuh telinga. Di gunung, kabut membuka jalan. Sosok tinggi kurus berjalan perlahan. Dari tubuhnya menjuntai telinga-telinga yang terus bergerak, seperti mencari arah. Mereka mendesis, berbisik satu sama lain. Salah satu telinga menggantung di atas batang kayu. Dan dari situ, suara Dimas terdengar. Aku juga mau dengar, sekarang giliranmu. Malam itu, di posko, udara terasa berat. Dimas menyandarkan tubuhnya ke dinding, napasnya mulai tak teratur. Ia baru sadar pendengarannya melemah. Semua suara terasa jauh, seperti teredam air. Tio duduk diam, menatap kosong ke arah pintu. Tapi mulutnya bergetar. Dan tanpa sadar, dia menirukan suara radio SAR dari beberapa menit lalu. Aku juga mau dengar, sekarang giliranmu. Tapi itu bukan suara Tio. Itu suara Bayu. Suaranya keluar dari mulut Tio tanpa ekspresi. Tanpa gerak bibir. Seperti suara yang diputar dari dalam dadanya. Di atas gunung, Bayu berjalan sendirian. Tapi langkahnya bukan langkah manusia biasa. Ia seperti ditarik oleh sesuatu. Matanya kosong. Di belakangnya rantai merah panjang terulur, terhubung ke batang pohon mati yang berdenyut seperti jantung. Dari kabut muncul Rehan atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya remuk, lehernya membelok tak wajar. Tapi ia tertawa. Kita sudah jadi gema, tapi kamu belum lengkap. Kau masih punya 2 telinga. Bayu menatap langit. Dari langit terdengar tangisan. Tapi bukan dari atas, tangisan itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Sementara itu, di desa bawah kaki gunung, suara jerit malam mulai terdengar lebih sering. 3 warga mendengar ketukan di jendela tiap malam, tepat jam 2.03. Selalu 3 ketukan. Pak Wirya memperingatkan para tetua desa. Dia mulai turun. Dulu dia dikurung di jalur utara, diikat oleh suara-suara tua. Tapi karena para pendaki mulai teriak sembarangan di hutan, tali suaranya putus. Sekarang dia bebas menyambung gema baru. Dimas menulis laporan investigasi malam itu.
Tangannya gemetar. Ia menuliskan deskripsi telling seperti yang ia dengar dari Tio, yang makin hari makin banyak mencuri suara orang lain dan mengulanginya dari mulutnya. Tapi tiba-tiba Tio bicara. Kali ini dengan suara Ibu Dimas. "Nak, kamu jangan naik gunung dulu ya. Ibu mimpi buruk semalam." Dimas tercekat. Suara itu dari telepon minggu lalu. Tio menoleh perlahan. Darah menetes dari hidungnya. Dia mendengarkan semuanya, bahkan yang kamu pikir sudah kamu lupakan. Pagi hari, salah satu warga menemukan telapak kaki besar di sawah. Tapi telapak itu bukan manusia. Jejaknya memanjang. Dan dari sisi kiri dan kanan jejak itu, muncul jejak telinga. Seolah telinga-telinga itu ikut merayap, mengikuti langkahnya. Di puncak salak, kabut mulai menghitam. Langit menguning. Dan dari balik awan, suara perempuan berbisik. Telling hanya mendengar, karena manusia tak pernah diam. Sekarang dengarlah balik, suara kalian sendiri. Satu persatu suara pendaki yang hilang terdengar lagi. Tapi bukan di mulut orang. Terdengar dari pohon, dari batu, dari tanah. Malam hari, di desa Pasireuri, Ibu Sarti sedang menanak nasi ketika radio tua di sudut dapur menyala sendiri. Suara gemerisik, lalu... "Bu Sarti, jangan lupa tutup telingamu malam ini." Ia terdiam, itu suara suaminya. Suami yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Di mushola desa, azan Isya baru saja selesai. Tapi speaker masjid masih mengeluarkan suara bukan doa, bukan pengumuman. Suara napas, kemudian suara jeritan anak kecil. Disusul bisikan cepat-cepat dalam bahasa yang tak dikenal. Lalu, satu suara dari desa ini. Sudah cukup untuk menuntun Gema ke muara, Pak Ustadz mematikan semua sistem. Tapi speaker terus hidup, karena suara itu bukan dari listrik. Kembali ke posko, Tio kini dipasung oleh warga. Tangannya diikat, mulutnya disumpal kain basah. Tapi setiap malam, dari perutnya muncul suara-suara. Tertawa arga tangis Rehan suara Bayu saat menyanyi di awal pendakian. Bahkan suara Pak Wirya yang sedang berdoa. Semua keluar bersamaan, berlapis-lapis, seperti kaset yang diputar bersamaan dalam ruangan tertutup. Tio tidak menangis, tapi dari matanya keluar darah perlahan. Dimas semakin gelisah. Di mimpi malamnya, ia selalu berjalan di lorong gelap yang penuh telinga, menggantung dari langit-langit. Telinga-telinga itu mendesis, bergumam dan mengeja namanya. "Dimas, Dimas, Dimas, dengarkan. Suara matimu sudah direkam." Pak Wirya akhirnya bicara jujur. Di malam berkabut, ia bawa Dimas ke bagian bawah rumahnya. Dibuka lantai papan kayu, dan di bawahnya, kendi tua terbuat dari tanah liat, disegel dengan rambut dan lilitan daun pisang kering. Di dalam kendi itu, air hitam dan 2 buah telinga manusia, utuh. Ini sisa penjaga lama, para suara, leluhur yang dulu bisa mengikat telling, tapi mereka sudah dilupakan. Gema itu hidup karena kita berhenti mendengar alam, dan mulai mendengar diri sendiri terlalu keras. Di tempat lain, Bayu berdiri di puncak jalur utara. Ia kini membawa tas berisi puluhan telinga, semua dibungkus kain putih. Di sekelilingnya, suara-suara berputar tanpa henti. Tapi ia tersenyum. Hanya satu lagi, tinggal satu suara lagi untuk membuka pintu Gema. Dari kabut belakang, sosok tinggi menjulang muncul. Mata hitam, tubuh kurus, rantai merah menjuntai. Dan dari sisi kepalanya, telinga-telinga berbisik dalam berbagai bahasa. Dan di desa, malam itu, seorang anak kecil ditemukan berjalan dalam tidur, mendekati sungai. Di tangannya tergenggam potongan kecil daun telinga, dan ia bergumam. "Bapak panggil aku dari dalam tanah, katanya mau pulang, tapi lewat suara dulu. Hari ke-10 sejak pendakian terakhir." Desa Pasireuri kini diselimuti kabut meski matahari sedang tinggi. Warga mengeluhkan satu hal yang sama. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari benda mati. Kakek Darmo mendengar suara anaknya yang telah meninggal dari dalam teko air. Ibu Lina mendengar suara istri kepala desa dari dalam lipatan kain sajadahnya. Anak-anak desa mendengar suara jeritan saat mereka membuka tutup kendi.
Dimas menuliskan semua laporan ini ke dalam buku catatannya. Tapi setiap malam tulisan itu berubah sendiri. Huruf-hurufnya melengkung, membentuk pola seperti telinga membesar. Pada malam keempat, ia membaca kembali salah satu halamannya. Tulisannya sendiri, tapi ada kalimat yang ia tak pernah tulis. Suaramu telah dicuri saat kau berdoa dalam hati. Tio masih hidup. Tapi kini tubuhnya jauh lebih kurus. Dan ia tidak lagi berbicara. Ia hanya membuka mulut, dan dari tenggorokannya keluar suara-suara semua orang di desa, termasuk suara Dimas. Jangan naik ke jalur utara, Mas Dimas. Nanti kamu juga jadi gema. Pak Wirya akhirnya membawa Dimas ke lokasi lama. Bekas pemujaan suara. Di tengah hutan kering, ada batu besar tampak seperti batu biasa. Tapi jika kau mendekat, kau bisa mendengar gumaman-gumaman kecil keluar dari pori-pori batu itu. Pak Wirya meletakkan daun telinga kering ke atas batu. Batu itu bergetar perlahan, dan dari dalam tanah keluar suara. Suara kami masih ada di sini, tapi penjaga sudah pergi. Teling bukan makhluk. Ia pintu yang dibuka oleh suara-suara ego. Dimas mundur perlahan, tapi dari balik pohon ada sosok perempuan dengan telinga besar menggantung di pundaknya, menatapnya sambil tersenyum. Di desa, sinyal televisi mulai terganggu. Setiap malam, di antara iklan dan acara berita, muncul kilatan gambar. Hutan yang penuh tali merah. Telinga-telinga menggantung mulut manusia tanpa wajah. Dan suara yang berkata pelan, "Kami mendengarmu, bahkan saat kau diam." Malam itu, Dimas bermimpi. Ia berada di tengah ruang kosong. Di sekelilingnya, ratusan kursi. Di atas setiap kursi, telinga manusia duduk diam seperti penonton. Lalu dari atas panggung muncul Tio. Dengan pakaian pendaki yang robek, tapi wajahnya datar. Ia menunjuk Dimas. "Sekarang giliranmu bicara. Sebelum suara yang kau simpan jadi milik Teling." Keesokan paginya, Dimas menemukan ponselnya menyala sendiri. Rekaman suara aktif. Dan di layar tertulis, rekaman ke-108. Suara terakhirmu saat tak berkata apa-apa. Ia menekan putar. Dan suara yang keluar adalah detak jantungnya sendiri. Tapi semakin lama, detak itu diikuti suara langkah, rantai. Lalu, desisan telinga yang merayap. Hari ke-13, Dimas terbangun dalam gelap. Posisinya tidak lagi di kamar posko. Ia berada di dalam lubang tanah basah, sempit, dan dindingnya memantulkan suara-suara kecil. "Mas Dimas, kamu di dalam telinga sekarang." Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya kaku. Hanya gema suaranya yang memantul. Lalu pelan-pelan, ganti suara orang lain, suara Arga menyumpah pelan. Suara ibunya menangis. Suara dirinya sendiri saat kecil, berdoa sebelum tidur. Dimas teriak makin keras, tapi tanah makin menyempit. Dan dari dinding lubang, telinga-telinga mulai tumbuh, mendesis seperti daun-daun basah. Sementara itu, di desa Pasireuri, warga mulai melakukan satu kebiasaan baru. Setiap malam mereka menyumpal telinga dengan kapas dan madu. Itu diajarkan oleh seorang nenek buta yang kembali dari gunung setelah menghilang 27 tahun. Ia berkata, "Kalau kamu tutup telingamu, Teling akan mencoba bicara dari dalam tubuhmu. Tapi setidaknya dia bingung, karena yang kamu dengar bukan lagi dari luar." Namun tak semua warga percaya. Beberapa justru mulai menyimpan suara-suara yang mereka anggap milik mereka sendiri. Suara anaknya, suara suami, suara doa lama. Mereka rekam, mereka putar tiap malam. Dan gema pun membesar, karena Teling tumbuh dari kenangan yang ditahan. Pak Wirya malam itu mati. Tubuhnya ditemukan tergantung di pohon waru, lidahnya hilang, dan dari perutnya tergantung 3 pasang telinga. Di dinding rumahnya ada tulisan, "Suara kami dulu pernah diamankan di tubuhnya. Sekarang kami kembali pulang." Dimas tersadar, kini sudah di jalur utara. Entah bagaimana ia sampai ke sana. Kabut di sekitarnya tebal. Tak ada suara, tapi di tengah keheningan itulah ia mendengar semuanya lebih jelas. Langkah kakeknya, batuk ayahnya, suara gigi Arga yang gemeretak sebelum hilang. Semua suara itu di dalam tanah, terkubur, terjebak,
Dan tepat di depannya berdiri sebuah pintu dari akar pohon dan tulang rusuk. Di atas pintu itu tergantung telinga emas dan tali merah menjuntai seperti pusar. Jika kau buka pintu ini, suara yang kau simpan akan bicara terus. Bahkan saat kau mati, tapi Dimas tetap melangkah maju. Di desa, televisi warga menampilkan Dimas. Bukan siaran langsung, tapi gambar bergerak pelan. Seperti rekaman mimpi yang terekam oleh benda mati. Dimas berjalan ke arah pintu. Ia menoleh ke kamera dan berkata dengan bibir yang tak bergerak. Teling bukan makhluk, ia luka. Dan luka itu hidup dari yang tak pernah diucapkan. Dimas membuka pintu akar itu. Di baliknya hanya ruang kosong hitam. Tapi suara-suara menyeruak keluar seperti air bah, jeritan, tawa, tangis, doa-doa yang separuh terucap. Dimas berdiri di tengahnya, tubuhnya bergetar. Dari pori-porinya keluar telinga-telinga kecil yang menggeliat seolah mencari udara. Kalau semua suara kembali, apakah keheningan akan mati? Bisik suara di balik tulang rusuk pintu. Dimas teringat satu hal. Suaranya sendiri, yang ia benci, yang ia sembunyikan, yang ia anggap tidak penting. Ia berlutut, meletakkan telapak ke tanah, dan berbisik satu kalimat sederhana untuk dirinya sendiri. Aku bukan gema, aku bukan saksi, aku suara yang ingin diam. Dalam sekejap, ruang hitam runtuh. Telinga-telinga pecah seperti cangkang telur. Suara-suara berhenti, tanah sunyi, dan Dimas menghilang. Di desa Pasireurih, keesokan pagi, semua benda menjadi hening. Tak ada suara pintu berderit, tak ada suara ayam. Bahkan, mesin tak lagi berdenggong. Tapi warga tak panik. Mereka menatap langit, dan satu persatu meletakkan jari ke bibir sendiri. Sejak hari itu, tak ada yang bicara. Namun semua saling memahami. Di jalur utara, hanya tersisa satu bekas kaki telanjang. Dan di bawah pohon tua, telinga emas tergantung, tenang. Tak bersuara. Karena tidak semua luka butuh gema. Beberapa cukup dibiarkan menjadi diam.